Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita yakin dan percaya apapun yang ada dalam kehidupan kita, keadaan apapun yang ada pada saat ini, penyertaan Allah tetap sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan melakukan firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan pujian kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Katakan sekali lagi, Bapak
bagimu Tuhan. Oh haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat banyak di hidupku, di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apapun yang ada dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Yesus karena Engkau baik buat kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, terpujilah Engkau Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan urapan Allah terus bekerja. Baik kami di tempat ini Tuhan maupun yang ikut ibadah online Tuhan. Urapan Allah hadir dan mengurapi setiap kami Tuhan. Membangkitkan sukacita kami, damai sejahtera kami dan menyembuhkan setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menekan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Yesus baik, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji di hati bersama dan haleluya. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian ke Tuhan. Ke Tuhan baik. Ke Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan ke Tuhan baik. Oh haleluya. Ke Tuhan baik. Amin. Ke Tuhan baik. Anugerahnya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah. Haleluya. Amin. Sama-sama memuji-Mu Tuhan. Amin. Mari kita angkat, kita sama-sama kita katakan, Bapa Tuhan baik. Bapa Tuhan baik. Bapa Tuhan baik. Anugerahnya kekal
pujian kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama kita katakan bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Oh haleluya. Maju, nyatakan. Mari kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan katakan nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus adalah yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya, Bapak Ibu. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan katakan nama Yesus. Nama Yesus adalah yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Amin. Semua musuh. Nama Yesus. Katakan lagi nama Yesus. Nama Yesus penara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua. Amin. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Katakan sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan berbicara buat hati kita, buat masing-masing dalam kehidupan kita, yang menguatkan kita, yang memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau harapan kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti setiap kami Bapa, setiap keadaan kami Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Kami butuh setiap Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Katakan Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa kecewa, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi
Ibu. Amin, haleluya. Amin. Katakan namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Amin, haleluya Yesus, haleluya. Kembali selanjutnya saya serahkan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan tanah hati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mau berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Tuhan, apapun yang Kau bicarakan Tuhan, apapun yang Kau taruh dalam mulut bibir lidah hamba-Mu ini, biarlah ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk bagi semua tim para pelayan Tuhan yang melayani, dan juga bagi seluruh sidang jemaat Allah yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya bahwa kita masih ada dalam kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan masih terus memelihara kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 bagian A. Tetapi kita membaca saja secara bersama-sama Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Jika sudah mendapatkan, kita akan membaca ini secara bersama-sama. Mazmur 46 ayat yang ke-11. 3, 2, 1. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Puji Tuhan, ini adalah satu nyanyian sorak kemenangan dari Bani Korah pada saat itu. Ketika Bani Korah mengalami kemenangan melawan musuh yang besar, maka mereka ada satu pengakuan, satu kesaksian. Mereka menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Mereka mengakui kebesaran Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat yang kedua sampai yang keempat ini adalah satu kesaksian. Mereka menyatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Apapun yang terjadi mereka tidak akan takut. Dan ayat yang ke-11 Allah berkata kepada mereka, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan aslinya sebenarnya menggunakan kata tenanglah. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata be still and know that I am God. Tenanglah dan ketahuilah akulah Allah. Bani Korah menghadapi masalah, menghadapi musuh, menghadapi banyak sekali cobaan. Mereka sudah mengalami ini dan mereka menyatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan sangat terbukti. Di dalam kehidupan kita juga kita perlu menyatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan sangat terbukti. Tuhan katakan dalam ayat ke-11, tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketenangan yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bukan berbicara mengenai suasana yang tenang, bukan. Bukan berbicara mengenai lingkungan atau sekitar atau secara eksternal. Tetapi ketenangan yang sebenarnya itu adalah dari dalam diri. Bagaimana kita menghadapi masalah namun kita tetap tenang. Mengapa bisa demikian? Karena ada satu pribadi yang kita percayai, ada satu pribadi yang kita pegang bahwa dia mampu untuk menolong kita. Haleluya. Kita melihat satu pribadi ketika Daud, ketika dia kembali dari peperangan, dia kembali ke Ziklag, dan dia menemui tempat itu sudah hancur. Anak istrinya sudah ditawan oleh bangsa Amalek.
lembu sapinya semuanya, bahkan juga tempat itu sudah dibakar habis. Dia mengalami satu kesesakan. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa yang dapat kita pelajari dari pribadi Daud ini. Kita lihat ayat ini dalam 1 Samuel ke-30 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. 1 Samuel 30 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dengan judul perikop Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya. Kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat ketiga kita mulai. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ketujuh. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kalau kita mencoba membayangkan, mengimajinasikan kejadian pada saat itu, dan saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian menempatkan posisi pada saat itu menjadi seorang Raja Daud. Kehilangan istri, kehilangan anak-anak, rumah semua terbakar, lalu para pengikutnya mereka semua hendak melempari dengan batu. Daud pada saat itu dapat berkata bahwa yang kalian alami juga, saya juga mengalaminya. Tetapi apa yang Daud katakan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mengapa? Kalau kita melihat dalam 1 Tawari 29, di sana 28 ayat yang ke-9 ketika Daud berbicara kepada Salomo, Salomo, anakku, kenallah Allahnya ayahmu. Dia mengerti, dia menyelidiki dengan tulus hati engkau harus beribadah kepadanya. Daud menaruh kepercayaannya kepada Allah di dalam keadaannya yang begitu terjepit. Mengapa? Sekali lagi, karena Daud mengenal betul Allah, kepada Allah siapa yang dia sembah. Faktanya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang disembah oleh Daud pada saat itu, yang menyelamatkan Daud dalam keadaan yang terjepit adalah Allah yang sama kita sembah di hari ini. Ketika Daud dalam keadaan terjepit, itu menjadi kesaksian bagi kita. Ketika Bani Korah menghadapi musuh yang besar, itu juga menjadi kesaksian bagi kita. Mereka mengenal Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kita tidak akan takut. Seolah-olah seperti ada satu ketenangan yang terjadi. Kalau orang mengalami masalah besar, dia menjadi takut dan dia menjadi orang yang gelisah, apa yang akan dia lakukan? Tentu dia akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tapi kalau kita menjadi orang yang tenang, maka kita akan mengambil keputusan yang terbaik. Kita mengenal dan kita percaya kepada Allah yang kita sembah. Firman Tuhan katakan Mazmur 46, tenanglah dan ketahuilah, akulah Allah. Kalimat ini, kalau kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalimat ini mengandung satu kepastian, ada satu pengharapan, seolah-olah Allah berkata kepada kita bahwa tenanglah anakku, akulah Allah. Seberapa besar masalahmu? Masalahmu tidak lebih besar daripada aku. Permasalahannya adalah kita ada di posisi mana? Apakah kita percaya kepada Dia atau kita tidak percaya? Kalau kita percaya dan kita menaruh kepercayaan kita,
maka kita harus mengenal betul siapa dia. Kita melihat satu cerita yang ya cukup lucu sebenarnya. Kalau kita melihat dalam Markus yang keempat, ketika murid-murid bersama dengan Yesus dalam perahu dan badai datang menghantam perahu itu. Sebenarnya kalau kita sudah mengerti dan kita tahu bahwa memang Yesus harus mati di atas kayu salib, kita tidak akan takut. Tetapi murid-murid ternyata rupanya belum mengenal itu. Kita melihat dalam kisah ini bagaimana murid-murid tidak percaya dan bagaimana mereka tidak mengenal Yesus. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Markus yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41 saya bacakan bagi kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Murid-murid menjadi takut karena badai dan gelombang tiba-tiba menerpa perahu yang mereka naiki pada saat itu. Memang murid-murid notabene-nya adalah para nelayan. Mereka tahu tentunya berenang. Dan mereka menjadi takut karena badai dan gelombang itu. Padahal ya, di dalam perahu itu ada satu pribadi. Dia adalah Allah, Yesus Kristus. Mereka menjadi takut ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak percaya dan mereka tidak mengenal siapa Yesus. Kalau kita di dalam perahu itu mungkin ya saat ini kalau ada time travel kita akan kembali ke sana. Terus kejadian itu terjadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari para pelayan Tuhan akan merasa tenang-tenang aja. Tenang aja. Orang ada Yesus di sini. Lagian juga Yesus mati bukan karena tenggelam. Yesus harus mati karena disalibkan. Jadi mereka harus tenang. Jadi kita ya merasa tenang saja. Tetapi pada saat itu murid-murid tidak menjadi tenang. Murid-murid menjadi takut karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Permasalahannya adalah di mana posisi kita hari-hari ini ketika kita menghadapi masalah. Apakah masalah itu membuat kita kemudian menjadi tidak percaya, menjadi orang yang tidak tenang, menjadi orang yang gelisah? Kita perlu menaruh satu kepercayaan kepada Tuhan. Kita perlu mengenal betul kepada siapa yang kita sembah. Kita kembali lagi Bapak Ibu Saudari kepada Daud. Kita telah melihat dua contoh ini. Satu contoh orang yang begitu tenang, percaya kepada Tuhan. Dan para murid-murid yang tidak tenang, mereka tidak percaya, mereka tidak mengenal Tuhan. Kita melihat dalam 1 Samuel yang ke-30. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Daud menaruh hatinya kepada Tuhan. Padahal Daud juga sama-sama dalam keadaan terjepit apa yang terjadi. Tuhan katakan kejarlah. Saya mau katakan bahwa setiap pribadi kita ketika kita menaruh hati kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan permuliakan kita. Kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. 1 Samuel 30 ayat 17, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat ke-19, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar.
sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Tuhan mempermuliakan Daud ketika Daud menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mulai tidak percaya, Tuhan akan mempertanyakan itu. Apa yang ditanyakan kepada murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya mengutip satu kalimat dari pendeta Joel Osteen, Pastor Joel Osteen mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengirimkan badai dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mampu untuk meredakan badai hidup kita. Sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan ini, saya mengundang para pemain musik. Saya ingin bercerita mengenai satu kejadian. Ada seorang bapak, dia adalah seorang pemain sirkus. Dia dapat berjalan di atas tali, menyeberangi satu tempat ke titik A ke titik B, dengan di atas tali dia berjalan dengan tenang. Dan satu ketika dia membuat satu pergelaran yang besar, dan pada saat itu dia membuat itu berjalan di atas tebing tinggi, dan banyak orang yang datang untuk menyaksikan itu. Dari tebing A ke tebing B. Dan ketika dia berjalan melewati tebing itu, diterpa angin, dia terus berjalan dan sampai dia ke titik B. Orang-orang bertepuk tangan, mereka katakan, luar biasa kamu, sungguh luar biasa. Lalu dia mengatakan demikian, dia bertanya kepada mereka, para penonton yang ada, apakah kalian percaya bahwa saya dapat kembali berjalan dari sini ke tebing yang satu lagi di ujung sana dan kembali lagi ke sini dengan selamat? Mereka bersorak, kami percaya, kami yakin, kami percaya, kamu pasti bisa. Lalu dia bertanya, kalau begitu siapakah yang mau mengikut aku? Semua terdiam. Sampai tiba-tiba ada satu anak kecil, dia tiba-tiba berlari dan dia katakan, saya mau ikut. Akhirnya bapak itu mengangkat anak itu, dia berjalan dari tebing satu ke tebing yang lain, dan dia kembali lagi dengan selamat. Ketika dia kembali, seluruh orang bertepuk tangan. Bapak itu berkata, kalian katakan saya percaya, kalian percaya, tapi ketika saya mengajak, kalian tidak percaya. Apa kalian tahu mengapa anak ini begitu percaya? Anak ini adalah anak saya. Dia mengenal saya. Dia tahu bahwa saya tidak akan pernah menjatuhkan dia, membuat dia terjatuh. Begitu juga dengan Allah kita. Kita perlu untuk mengenal dia. Di saat badai bergelora, ku kan tetap tenang sebab kau Allah. Kita nyanyikan pujian ini. Kita menyatakan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan. Kalau hari-hari ini kita tidak menjadi tenang, artinya kita tidak percaya. Kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, kami mau taruh kepercayaan kami di dalam Engkau. Haleluya. Katakan lingkupiku. Mazmur 46 ayat 11 katakan, tenanglah dan ketahuilah akulah Allah. Kita mau taruh kepercayaan kita di dalam Tuhan. Kita mau tenang sebab Dialah jaminan kita. Kita mau taruh itu ke dalam Tuhan. Haleluya.
satukan hati kita. Kita mau taruh kepercayaan kita di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkaulah Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang tidak tenang hari-hari ini menghadapi setiap permasalahan, Tuhan Engkau ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau tenang Tuhan. Sebab ada satu jaminan yang pasti, Engkaulah Allah kami. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau taruh hati kami, kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus meneguhkan kami Tuhan. Seperti kesaksian Bani Korah Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dalam kesesakan Engkau sangat terbukti Tuhan. Dalam menghadapi badai Tuhan, kami yakin kami percaya Engkau mampu Tuhan Yesus untuk meredakan segala badai yang ada. Ajar kami untuk selalu mengenal Engkau. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi teguran nyata bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami mau mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita akan menutup ibadah kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kiranya Tuhan akan memegang kita melewati hari-hari yang tidak menyenangkan ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita berdiri semua. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat. Lagi peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap Ya Tuhan, di akhir ibadah kami pada hari ini, kami terus berseru dan berharap pada Engkau. Biarlah Tuhan saja yang memegang tangan kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, dan Tuhan memberi perlindungan secara khusus bagi orang yang berharap dan bersandar pada Engkau. Melewati hari-hari yang tidak menyenangkan hari-hari ini dengan adanya virus corona Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar pada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia adanya. Engkau tidak pernah berubah
dalam kasih setia dan pertolongan. Engkau saja yang menuntun kami, menjaga dan melindungi, menyelamatkan kami semua dari segala mara bahaya. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan Engkau jaga dan lindungi. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat sekalian, angkatlah kedua belah tangan untuk menerima berkat akhir ibadah. Oleh sebab itu, kekasih sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, pengentaran pimpinan dari Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, memimpin, mengayomi, memberkati kita sekalian, mulai hari ini sampai hari Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati semuanya.